para penyintas yang sudah sembuh, dinyatakan sembuh dari COVID-19, kemudian sudah 14 hari tanpa gejala. Ini 14 hari sudah recovery, 14 hari ini dihitung dari setelah setelah PCR menjadi negatif, ditambah 14 hari tanpa gejala, atau 14 hari dihitung sejak dia selesai isolasi mandiri. Jadi kita harus memberikan jeda waktu ini. Dalam rangka apa? Jadi selain recovery dari si calon donor ini sendiri, kesembuhan dia dari COVID, juga ini memberikan waktu untuk kekebalan bisa benar-benar terbentuk. Jadi kekebalan ini kan memang, atau IgG ini nggak langsung terbentuk setelah si penyintas ini dinyatakan negatif, tapi juga butuh waktu. Sehingga kita juga mengambil jeda 14 hari pasca gejala usai. Kemudian kami harapkan para penyintas ini bisa ikut serta dalam kita semua memerangi pandemi ini. Kita bergandeng tangan, saling membantu, apalah yang kita bisa untuk kesadaran pribadi individu untuk mematuhi protokol kesehatan. Kemudian juga kita bisa membantu yang lain, para penyintas ini dengan cara mendonorkan plasma darahnya. Silakan datang ke Palang Merah Indonesia yang bisa melakukan donasi plasma konvalesen. Se-Indonesia ini sekitar sudah lebih dari 32 kalau saya nggak salah ya, unit donor darah yang bisa melayani pendonasian plasma lewat plasma konvalesen. Kemudian setelah si penyintas ini merasa sudah sembuh, waktu untuk recovery-nya juga sudah selesai, bisa datang ke Palang Merah Indonesia tersebut. Untuk yang di Yogyakarta bisa kami persilakan datang ke PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Gendu, Kota Gede. Nanti di sana mengisi formulir penilaian, atau mungkin sebelum datang ke PMI Kota Jogja, itu juga kami sudah menyebarkan Google Form yang bisa diisi oleh calon donor. Google Form-nya diisi, kemudian masuk datanya ke kami, kemudian akan dikabari oleh staf pelestari donor di sini, kemudian akan diminta untuk datang ke PMI. Atau bagi yang mungkin belum mengisi, bisa aja langsung datang saja, nanti kita akan melakukan pemeriksaan dan penilaian. Jadi mengisi formulir, mengisi inform konsen untuk bersedia melakukan donasi, kemudian kita akan seleksi di situ. Baik, kita ke Dokter Raudi dulu ya, sebelum nanti ada pertanyaan dan ada berbagai macam hal yang bisa ditanya, tentu saja kita penasaran bagaimana PMI melayani ini semua. Dokter Raudi, belakangan ini bagaimana dokter melihat kepatuhan protokol kesehatan masyarakat terkait dengan pencegahan persebaran COVID-19, terutama di Kabupaten Sleman, di wilayahnya dokter ya. Apalagi sekarang kasusnya di daerah istimewa Yogyakarta sendiri sudah sangat banyak peningkatannya. Silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak Maya. Yang saya hormati Dr. Naila dari Manajer Kualitas UPTD PMI DIY ya Mbak Dokter. Jadi pertama mungkin sedikit saya ingin bergabung dalam tema tentang donor darah plasma konvalens. Memang banyak sekali di situasi pandemi ini kan orang sedang melakukan clinical trial atau melakukan uji klinis pengobatan apa yang harus bisa kita laksanakan. Nah, di dalam uji klinis inilah yang kami pemerintah, khususnya di Kabupaten Sleman, mendorong untuk banyak-banyak dilakukan penelitian dan kita bisa menghasilkan suatu output yang benar-benar sesuai, yaitu kita bisa mengatasi pandemi ini dengan segala upaya yang kita lakukan berdasarkan ilmu yang sudah ada dan ilmu yang kita cari. Nah, itu adalah dorongan dari pemerintah Kabupaten Sleman melalui kami, lembaga legislatif yang ada di Kabupaten Sleman. Ini kita bermitra, kalau di
di Kabupaten Sleman itu dengan Komisi D. Kemudian kalau di kota itu Komisi D juga kalau nggak salah, di provinsi juga Komisi D. Ini membawahi di bidang kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian menanggapi situasi hari ini, memang kami di Kabupaten Sleman melihat bahwa COVID-19 hadirnya nyata sekali di kehidupan kita. Bahkan Bapak Bupati, Bapak Sri Purnomo, yang beberapa hari yang lalu itu viral di dunia maya. Bahkan di dunia asli juga. Pasca disuntik vaksin Sinovac, Bupati Sleman terkonfirmasi PCR positif terhadap COVID-19. Nah, ini adalah berita-berita yang mana di situasi ke depan pasti akan lebih kita sering mendengarkannya. Yang pertama, saya ingin melakukan konfirmasi bahwa Bapak Bupati, halo? Ya. Ya, jadi saya ingin melakukan konfirmasi bahwa Bapak Bupati ini tidak positif dikarenakan vaksinnya. Jadi vaksin menyebabkan Bapak Bupati swabnya positif ini tidak. Tapi Bapak Bupati berdasarkan analisa-analisa dari Dinas Kesehatan diyakini bahwa terdapat penularan dari penderita COVID kepada Bapak Bupati. Ada banyak kemungkinan bisa A, B, C, dan D. Nah, di sini saya ingin memastikan bahwa itu adalah hal yang harus kita luruskan. Nah, kemudian bagaimana kita menanggapi situasi pandemi ini selain dengan tenaga medis yang melakukan uji klinis, melakukan penelitian, riset, dan lain sebagainya, kami juga terus menegakkan aturan bagaimana yang selalu didengungkan protokol kesehatan itu bisa disegerakan paripurna, bisa sampai selesai. Karena memang ketika kita berharap, bahkan saya kemarin membaca berita dari Menteri Pendidikan di Singapura, mereka menyampaikan hari ini di Singapura mereka sangat menjalani kehidupan yang berat, bahkan diprediksi sampai 3 dan 4 tahun ke depan pandemi ini baru berakhir. Jadi di sini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, cuman dari 3 sampai 4 tahun ini mereka menyampaikan bahwa kita harus terus melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan seperti apa? Menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Nah, dan di mana di Singapura itu akan terdampak langsung, terlebih di dalam dunia pendidikan, dunia pariwisata, sektor ekonomi nomor satunya Singapura. Jadi mereka merasakan hal tersebut. Nah, dan inilah yang menjadi acuan kita, di mana ya kita harus terus menjalani kehidupan babak baru, ya sampai kapanpun kita tidak bisa menebak, bahkan mungkin katanya vaksin akan selesai di tahun ini dan lain sebagainya. Nah, tapi tinggal bagaimana kita terus mendengarkan arahan-arahan dari para peneliti dan orang-orang untuk memberikan hasilnya terhadap itu. Dan salah satu langkahnya tentang donor darah plasma konvalens ini adalah harapan-harapan yang bisa disupport dari segala sisi aspek. Saya kasih contoh, kalau memang kita untuk melakukan donor darah plasma konvalens dilakukan di masing-masing rumah sakit, atau pendonornya hanya melakukan di salah satu rumah sakit, pasti ini akan hal yang susah. Nah, dengan diakomodirnya secara nasional melalui PMI seluruh Indonesia, ini pasti akan lebih memudahkan. Dan kalau saya baca-baca ini ya, penelitian memang condong kepada plasma konvalens gejala pada pasien gejala berat, gejala sedang menuju berat, kritikal. Ini memang ada yang mendapatkan hasil yang baik. Nah, ini yang menjadi salah satu gambaran bagaimana harus mulai dilakukan pembagian job desk dari pemerintah agar tidak tertumpu pada salah satu ruangan. Karena saya melihat hari ini di dalam ruangan tersebut kita semua tertumpu pada satu pihak dan ibarat pihak yang lain tidak mendapatkan tupoksi kerja yang sama. Ini yang harus dilakukan, di-manage selaku pemerintahan. Saya kira itu, Mbak Maya. Baik, terima kasih dokter. Untuk mengingatkan kembali sesuai dengan arahan Satgas COVID-19 pusat, protokol kesehatan yang harus kita jalankan adalah 5M sekarang ini. Memakai masker,
mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Jika tidak penting banget, tidak pergi kemana-mana, begitu kira-kira ya. Kita kembali ke Dokter Naila. Dokter, secara rinci sebenarnya kalau orang yang belum pernah donor darah, kemudian kurang akrab dengan PMI, artinya tidak pernah datang ke PMI untuk donor darah, bagaimana cara mudah untuk mencari informasi, menggali informasi ini? Apakah ada akses-akses lain yang lebih mudah agar masyarakat kemudian tidak takut atau tidak enggan untuk datang ke PMI untuk donor plasma konvalesen ini? Putus-putus. Halo, ya? Halo. Sudah Iya. terdengar suara saya? Oh ya, tadi tentang ini ya, yang belum pernah donor ya? Iya, betul. Iya, Yang betul. belum pernah donor. Bagaimana, apakah ada akses lain agar memudahkan warga agar tidak takut begitu? Iya. Jadi untuk informasi-informasi terkait donor darah ini bisa kita akses dari berbagai media sosial. Kami untuk PMI Kota Jogja sendiri juga punya Instagram UDD Kota Yogya. Kemudian untuk website juga ada secara nasional ayodonor.pmi.or.id. Dari situ itu bisa dipantau berita-berita terbaru tentang donor darah, kemudian juga tentang plasma konvalesen termasuk di dalamnya. Kemudian untuk informasi bisa juga didapatkan dari datang langsung ke PMI Kota Jogja maupun Palang Merah di seluruh Indonesia. Baik, ini ada pertanyaan dari peserta, dokter, dari Mas Ilham Novel atau Pak Ilham ini. Izin bertanya, apakah dapat donor setelah dinyatakan sehat oleh dokter puskesmas tanpa swab antigen atau PCR sejak 31 Desember 2020? Atau tetap wajib swab dahulu? Saya sudah tanpa gejala COVID sejak 31 Desember. Mohon informasinya. Bagaimana, dokter? Oh ya, tentang panduan terbaru Kemenkes, memang untuk yang OTG atau gejala ringan, di situ kan tidak diwajibkan setelah itu dilakukan swab. Untuk swab terakhir atau PCR negatif. Jadi memang jadi calon penyintas yang ingin donor plasma konvalesen itu memang tidak harus memiliki swab PCR negatif. Tapi yang penting di situ misalkan dia tidak dilakukan swab, harus ada surat keterangan dari puskesmas. Dia isolasi mandiri dari sejak kapan hingga kapan. Biasanya antara 10 sampai 14 hari. Nah, kalau seseorang penyintas ini ingin donor, dia harus membawa serta PCR positif, kemudian juga surat keterangan isolasi diri selesai kapan, dan dijaraki 14 hari minimal tanpa gejala. Misalkan 31 Desember itu dia tanpa gejala ya. Misalkan dia isolasi terkonfirm misalkan 15 Desember. Kemudian isolasi mandiri berarti kan sampai dengan akhir Desember di situ 14 hari. Kemudian kapan dia bisa menjadi donor penyintas, itu kita tambahkan 14 hari pasca itu. Jadi kita tidak hanya melihat penyembuhan, tadi ya sudah kami sampaikan bahwa penyembuhan itu, misalkan dia tanpa gejala sampai 31, kita kasih 14 hari ini untuk benar-benar pemulihan dari calon pendonornya, juga memberi waktu untuk serokonversi IgG-nya. Sehingga karena di sini yang terutama antibodi yang ingin kita berikan kepada pasien ini di sini adalah antibodi yang optimal untuk bisa melakukan netralisasi atau bisa melakukan pembasmian virus ya di tubuh dari pasien itu. Itu kekebalan optimal baru terbentuk sekitar setelah 21 hari dari paparan. Nah, kalau itu dihitung kan misalkan isolasi mandiri 14 hari ditambah 14 hari tanpa gejala. Di sini sudah kita dapatkan 28 hari. Nah, tadi angka 21 hari itu
bisa jadi maju atau mundur. Tapi kan di sini supaya bisa optimal, paling enggak ya segitu. Isolasi mandiri 10 sampai dengan 14 hari ditambah 14 hari yang tanpa gejala itu. Iya. Dokter, sejauh ini sudah ada berapa orang yang mendonor konvalesen ini ke PMI, dokter? Jadi, alhamdulillah kita mulai bisa running itu sejak 17 Januari kemarin. Sekarang sudah hampir 2 minggu. Selama 2 minggu ini kita mendapatkan data dari orang-orang yang mengisi Google Form maupun yang berkeinginan datang langsung ke PMI, itu sekitar 50 orang. Banyak. Yang datang itu 50 orang lebih, untuk datanya 50 orang lebih. Cuman yang datang dalam 2 minggu ini itu sekitar 50 orang. Tapi di sini pun setelah kita seleksi tadi ya, mulai dari berat badan, jenis kelamin, aksesibilitas vena, kemudian screening titer, di sini titernya. Yang penting di sini juga titer antibodinya ya, dia memenuhi syarat atau tidak. Itu banyak yang tidak lolos. Jadi dari sekitar 50-an itu, sampai saat ini kita baru bisa mengambil 13 dari 13 orang pendonor. Jadi memang yang paling menggugurkan dari syarat-syarat ini adalah titer, karena memang peran dari titer ini yang sangat penting yang harus bisa kita ambil ya. Nah, yang titer ini penjelasan awamnya gimana ya, Dok ya? titer itu istilahnya kadar dari antibodinya yang ingin kita dapatkan, untuk bisa kita berikan kepada pasien. Jadi ya, titer antibodinya 13 pendonor dari sekitar 50. Jadi berapa ya? Sepertiga ya. Dan ini bisa juga dipengaruhi oleh kadar gejalanya. Ini enggak selalu ya. Kadang orang tanpa gejala itu dalam 1 bulan ini mungkin titernya kurang. Jadi walaupun nggak selalu. Jadi orang yang makanya kadang-kadang diseleksi yang sering beredar di masyarakat itu ya, orang yang sakit berat itu diutamakan untuk bisa menjadi pendonor. Tapi ini nggak selalu. Jadi kadang OTG pun memenuhi syarat titer ini. Kemudian sakit ringan atau sakit sedang pun bisa jadi. Tapi mungkin memang tidak sampai yang tinggi ya. Jadi memang kita seleksi di sini ya untuk kadar 1/160 itu pengenceran. Jadi pengenceran titer itu yang memenuhi syarat. Kadang itu OTG masuk, kadang gejala ringan juga masuk. Tapi mungkin setelah 3 bulan itu biasanya titer mulai turun. Baik. Dari 13 orang ini ada OTG berapa, dokter? Berapa ya? Mungkin sekitar seperempatnya. Kemudian yang bergejala ringan, sedang, yang gejala agak berat juga ada. Itu. Berarti masyarakat tidak perlu ragu-ragu untuk mendatangi PMI untuk membantu sama untuk donor plasma konvalesen ini ya. Kita ke Dokter Raudy Akmal dulu. Dokter, tadi dokter menekankan untuk kita percaya terhadap penelitian dan para peneliti di tengah pandemi COVID-19, tapi masalahnya banyak masyarakat yang tidak percaya pandemi loh, dokter, saat ini. Bahkan mereka karena tidak percaya ini, ayo wis bohlah, sudahlah gitu. Nggak usah pakai masker lah, kita tetap jalan-jalan, tetap berkumpul dengan tetangga, tetap ngobrol-ngobrol biasa begitu, dokter. Bagaimana dokter memandang ini semua? Ya, makasih Mbak pertanyaannya. Jadi pertama, mereka semua itu bukannya tidak percaya, saya melihat. Mereka semua itu percaya terhadap COVID-19. Bahkan mungkin ada tetangga, saudara terdekatnya dari orang-orang ini juga terkena dari virus COVID-19. Cuman yang menjadi persoalan adalah mereka sudah terlalu lelah menghadapi situasi hari ini. Nah, di terlalu lelah inilah yang menjadikan permasalahan bahwa kalau saya melakukan protokol kesehatan sekian-sekian, padahal orang lain aja seperti itu. Nah, hal itu. Jadi di sini seperti terjadi diskriminasi.
Jadi mereka yang sedang menerapkan protokol kesehatan, melihat orang lain tidak melakukan protokol kesehatan, lama-lama kemeropok. Kalau istilah kita itu ya. Jadi wah, kok aku wis koyo ngene, tapi orang lain aja seperti itu terhadap protokol kesehatan. Nah, itulah yang dimana pemerintah harus bersifat tegas tanpa pandang bulu untuk kita benar-benar menerapkan sistem protokol kesehatan. Dan orang-orang yang beranggapan bahwa COVID-19 tidak ada, itu asli sudah tidak zaman lagi hari ini. Dulu ada sosok artis nasional yang bercerita bahwa COVID itu sekian-sekian. Tapi dengan situasi seperti ini saya tidak tahu apakah dia berpikiran yang berbeda atau masih sama berpikiran seperti itu. Tapi saya kira di sini terjadi kecemasan warga masyarakat terhadap penerapan sistem protokol kesehatan yang berdampak langsung kepada aspek kehidupan beliau, terutama di bidang perekonomian, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Nah, hal-hal inilah yang menjadi persoalan belakangan ini. Lalu kira-kira bagaimana ketika masyarakat sudah begitu kendor begitu sehingga kasusnya tuh naik terus sehingga sekarang kita sudah 1 juta kasus untuk seluruh Indonesia karena semua orang terlalu lelah dan terlalu kendor. Padahal prediksinya kalau protokol kesehatan misalnya masker saja dokter, ini kalau sudah lama digunakan akan lama-lama terbiasa begitu. Ada yang menyebut begitu, lama-lama sudah jadi budaya begitu. Bagaimana menurut pandangan dokter? Apakah ada keterkaitan erat dengan dampak ekonomi sehingga orang-orang ya sudah lah nggak usah protokol-protokolan gitu kira-kira? Jadi saya sedikit bercerita tentang beberapa kejadian yang ramai di media sosial beberapa hari yang lalu saat terjadi penertiban PPKM di wilayah mana itu ya, saya lupa. Jadi ada warung yang dia tetap buka dan didatangi oleh Satpol PP. Mungkin Mbak Maya mendengar berita itu ya. Nah, itu sempat viral bahwa beliau yang masak sampai ngelempar-ngelempar sendok, ngelempar-lempar sotil. Nah, hal ini kan menunjukkan bahwa mereka sudah terlalu lelah dengan penerapan protokol kesehatan. Dan kami akan berupaya bagaimana menciptakan suatu inovasi terobosan yang jelas kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang akan kita terapkan ke depan. Kalau kita sulit untuk membuat suatu inovasi dan mengajak mereka untuk beradaptasi, ini adalah hal yang berat. Kita pelan-pelan melakukan PPKM, bagaimana pertama kali jam 7 harus tutup, sekarang jam 8 malam harus tutup. Nah, ini adalah salah satu langkah membiarkan warga masyarakat untuk menaati dan melakukan protokol kesehatan. Dan jujur, saya di Kabupaten Sleman ini termasuk yang menolak terhadap adanya razia-razia masker. Saya itu kan nggak tega hatinya ketika di jalan nggak pakai masker, didenda, disuruh bayar 200.000, disuruh bayar. Nah, ini harus yang dievaluasi oleh pemerintah. Hari ini kita melakukan razia masker itu bukan razia dengan didenda. Kalau mereka tidak memiliki masker, beri kita solusi untuk memberikan masker. Siapa tahu di balik itu semua mereka memiliki tanggungan 5 orang yang mana setiap beberapa jam sekali mereka harus mengganti maskernya. Atau mereka harus mempersiapkan masker kain dan lain-lain itu. Saya memberikan masukan agar kita tidak melakukan razia dengan melakukan penilangan. Tapi kita melakukan razia dengan memberikan solusi, memberikan masker kepada warga yang tidak tertib menggunakan masker. Ya, mungkin mereka sudah punya di rumah, cuman menjadi catatan kita harus mengevaluasi. Ketika kita mendenda, lah dia nanti tambah marah. Tambah lah piye to wong aku ki ya wis tuku masker bone semene, anggota keluargaku 5 orang dan harus seperti ini, seperti itu. Dan kejelasan dari pemerintah kan terus dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, inilah yang harus kita tegas mengambil kesimpulan dan kita harus terus mengambil hati masyarakat untuk mereka dapat beradaptasi dengan inovasi-inovasi dari pemerintah hari ini, Mbak Naila, Mbak Maya.
Ya, berarti kita pemerintah harus melakukan pendekatan yang lain gitu, begitu kira-kira dokter ya, sehingga protokol kesehatan ini bisa menjadi bagian sehari-hari dari kehidupan masyarakat, bukan malah menakuti dan malah ada banyak pelanggaran gitu kira-kira dokter ya. Kita kembali ke Dokter Naila, ada pertanyaan, tapi sebelumnya saya juga ada pertanyaan. Sebenarnya secara rinci syarat-syarat kesehatan sebelum screening plasma konvalesen itu apakah PMI bisa membantu checklist-nya atau kita mencari sendiri sebelumnya kemudian membawa ke PMI begitu, dokter? Iya, maaf, Putus-putus ya? putus-putus. Ini ya, syarat. Saya ulangi dokter, mohon maaf. Halo? Iya, iya. Syarat-syarat kesehatan sebelum donor plasma konvalesen. Halo ya? Dokter? Putus ya. Sebentar. Halo? Ya. Dokter? Sebentar. Ya, sinyal saya yang putus-putus, yang kurang bagus. Halo? Ya. Iya, iya. Kedengeran ya? Iya, ya, baik. Oh ya, gambarnya aja yang ini ya. Ya, untuk syarat kesehatan ya, kurang lebihnya sama seperti kalau syarat kesehatan secara umum ya, kurang lebihnya sama dengan donor biasa, yaitu tidak punya penyakit penyerta yang berat, yang misalkan hipertensi, gula yang tidak terkendali, kemudian penyakit jantung, ginjal, asma berat, itu yang nggak boleh donor ya. Kemudian kalau misalkan hipertensi tapi dia masih bisa terkendali dengan obat single dose DM, tapi yang gula darahnya masih sangat terkendali dengan obat oral dosis tunggal, itu masih bisa donor. Kemudian kalau penyakit jantung, ginjal itu sudah tidak boleh donor. Kemudian penyakit yang saat ini sedang mengkonsumsi obat rutin, itu juga kami sarankan untuk tidak melakukan donor. Seperti itu. Kemudian kalau ditambah dengan syarat-syarat yang lain juga seperti yang tadi kami sebutkan, ada yang bebas dari penyakit autoimun, kemudian lain-lainnya. Halo, dokter. Syarat kesehatan sebelum donor plasma. Kalau syarat kesehatan yang lain ya, syarat kesehatan yang lain berupa pemeriksaan PCR swab sama surat selesai isolasi, itu tambahannya. Baik, dokter, ini ada pertanyaan banyak, dokter. Apakah donor plasma konvalesen bisa diulang seperti donor darah biasa? Oh iya, ini bisa. Kalau donor darah konvensional itu kan harus bisa diulangnya itu setiap 60 hari sekali. Karena memang di sini diambil seluruh komponen darah, termasuk untuk pemulihan hemoglobin atau HB, itu kan butuh makan waktu minimal 8-12 minggu, sehingga bisa donor kembali setelah 2 bulan atau 60 hari. Tapi kalau untuk plasma, karena di sini kita mengembalikan komponen hemoglobin sel darah merah, sehingga di sini bisa donor kembali itu lebih cepat. Jadi pemulihannya itu lebih cepat, sekitar 2-3 hari itu komponen plasma sudah kembali pulih, sudah bisa kembali pulih asalkan gizi seimbang, kemudian tidur cukup, minum cukup, itu komponen plasma sekitar 2-3 hari itu udah bisa kembali ke seperti semula. Sehingga untuk donor plasma ini jarak waktunya adalah 2 minggu sekali, itu sudah bisa diambil lagi. Jadi para penyintas yang misalkan baru sembuh 1 bulan, kemudian ke sini bisa diambil darahnya tanggal 15 ya, berarti nanti di akhir bulan setelah 14 hari itu bisa kembali lagi. Kemudian kita akan seleksi ulang lagi, sama untuk titernya. Kalau titernya memenuhi, kita juga akan cek juga yang lainnya. Di sini
dia bisa, jika titer memenuhi dan syarat-syarat lainnya itu memenuhi, dia bisa donor lagi. Nah, ini bisa berlangsung hingga amannya adalah sekitar 4 kali donor, itu bisa diulang sampai 4 kali. Selama titernya ada dan pendonornya sehat. Baik, ini ada pertanyaan lagi, dokter. Untuk donor plasma, itu kemarin ada yang share di WA, donor plasma B+ untuk pasien COVID dengan syarat pernah positif. Rentang waktu beberapa minggu sudah negatif, pria usia 35-60, wanita yang belum melahirkan. Kalau memang tidak ada kriteria tersebut, bagaimana dokter? Untuk donor plasma. Untuk pasien yang syarat pernah positif rentang waktu beberapa minggu. Iya, jadi sudah negatif, pria usia 35-60. Kalau syarat donor kurang lebih 18-60 ya. Pria usia 35-60 itu sebenarnya 18-60 itu sudah bisa donor. Kemudian wanita yang belum pernah melahirkan. Iya, betul. Karena tadi ya ada antibodi anti HLA, HNA, dan HPA yang mungkin bisa menyebabkan resiko untuk trali. Kalau misalkan wanita, kita sarankan untuk cek itu tadi, antibodi HLA, HNA, HPA, jika memang negatif bisa. Cuman kan itu tidak praktis ya. Maksud kami itu kalau misalkan harus cek itu mandiri kan biayanya mahal juga. Kami dari PMI juga tidak bisa menanggung itu, sehingga untuk mengeneralisir syarat donornya adalah laki-laki. Kemudian kita juga ada pemeriksaan uji silang serasi nanti sebelum darah dari donor itu diberikan kepada pasien. Jadi diuji silang serasi dari sampel darah pendonor sama sampel darah pasien gitu. Jika hasilnya negatif itu bisa diberikan. Baik, dokter, ini ada pertanyaan yang penting, dokter. Di link pendaftaran donor plasma masih tetap wajib menyertakan swab negatif. Apakah tetap wajib menyertakan hasil tersebut atau apakah kebetulan sudah 1 bulan terhitung 31 Desember cukup surat sehat saja? Oh iya. Untuk linknya ya nanti kalau misalkan kami akan ralat kembali ya. Memang kalau memang masih ada hal tersebut nanti terima kasih atas masukannya. Kemudian 1 bulan terhitung 31 Desember surat sehat ini yang menyatakan isolasi mandiri selesai. Itu ya. Nanti kita bisa hitung dari situ ini sudah berapa hari dari paparan dengan surat PCR positif, kemudian ditambah surat isolasi mandiri. Kemudian kita bisa hitung dari situ kira-kira ini udah berapa hari pasca positif dan apakah sudah bisa. Kalau memang sudah 14 hari pasca isolasi ya maupun pasca gejala, berarti sudah bisa masuk, kita seleksi, kita ambil sampel darahnya untuk kita cek titernya. Baik, sepertinya ada jaringan informasi yang harus diperluas agar masyarakat lebih memahami apa itu donor plasma konvalesen dan lebih mudah mengaksesnya, dokter ya. Apakah PMI sudah menyebarkannya ke banyak media sosial, karena sekarang media sosial sangat efektif untuk menyebarkan informasi yang cepat dan bisa viral. Saluran mana yang bisa diakses oleh terutama warga Kota Jogja, dokter? Iya, untuk media sosial dari PMI Kota Jogja ada Instagram UDD Kota Yogya, kemudian juga kita juga menyebarkan broadcast. Jadi setiap ada pendonor yang selesai donor, di situ kan kita ucapkan terima kasih ya. Di situ sudah ada termasuk tulisan untuk bila ada penyintas silahkan ngisi formulir ini. Jadi itu sudah secara rutin kita berikan kepada pendonor yang donor, dan itu kami mohon bisa disebarluaskan juga kepada teman-teman relasi yang mungkin juga penyintas. Informasi itu tentu akan sangat berguna. Selain itu juga info stok, info plasma konvalesen, di situ juga ada nomor yang bisa dihubungi. Maaf, saya belum hafal.
Ya baik dokter, kita ke dokter Raudi dulu. Ada pertanyaan yang masuk melalui WA Harian Jogja, WhatsApp Harian Jogja. Dokter Raudi, di Sleman kadang ini dari Pak Rahadian. Dokter Raudi, di Sleman kadang saya melihat ada kerumunan. Apakah dinas terkait sudah memperhatikan hal ini atau kalau mau lapor kemana ya Pak gitu? Oke, kita punya satuan gugus tugas itu hingga tingkat kelurahan. Jadi kalau Bapak Ibu pendengar dan teman-teman yang sedang Zoom ini melihat adanya suatu pelaporan pelanggaran protokol kesehatan, silahkan kita bisa dengan mudah melalui wilayah-wilayah tersebut di kelurahan ada atau dengan pelaporan kita ada Lapor Sleman. Nah, aplikasi Lapor Sleman ini bisa gampang di-download bisa atau nanti bisa mention aja di Twitter ke @kabarsleman atau ke Instagram @kabarsleman itu nanti akan kita respon dengan cepat tentang pelanggaran protokol kesehatan itu tadi. Dan yang jelas ketika kita pasti melakukan upaya untuk melakukan penertiban-penertiban tersebut, namun saya terus menghimbau kepada aparat penegak dalam penertiban untuk kita bisa dengan santun melakukan evaluasi-evaluasinya. Kira itu, Mbak. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Edi. Dokter Raudi, di Sleman itu di kampung-kampung banyak warga yang tidak patuh protokol kesehatan, tetap kenduri tanpa pakai masker. Bagaimana Pemkab Sleman menyebarkan informasi protokol kesehatan terhadap masyarakat kok bisa sampai seperti itu? Ya, oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita membentuk adanya satuan gugus tingkat kelurahan, yang mana tingkat kelurahan ini kalau kita bisa melihat di masing-masing padukuhan, mereka sudah memiliki satuan penanganan COVID tingkat padukuhan. Nah, cuman prakteknya di masyarakat, ini pasti mereka semua, yang saya sampaikan tadi, sudah terlalu, wah, masuk oleh kenduri dan lain-lain itu. Nah, evaluasi inilah yang bisa menjadikan bahan kita, mungkin syukur-syukur saya diberi masukan, padukuhannya berada di mana, kelurahannya di mana, untuk kita melakukan pendidikan bagaimana manfaat dan bahayanya dari melakukan kumpul-kumpul tersebut. Dan kami melakukan instruksi hampir setiap hari, Mbak, kepada seluruh tingkat kelurahan, dan kita bekerja sama dengan 25 puskesmas yang ada di Kabupaten Sleman. Kita melakukan ibarat di wilayah Kabupaten Sleman ada namanya Padukuhan Denggung gitu ya. Nah, di Padukuhan Denggung terdapat konfirmasi positif terhadap keluarga atau anggota keluarganya. Nah, kami juga sudah tidak kaget terhadap kondisi tersebut. Kita sudah ada alur bagaimana kita melakukan pengecekan, apakah pasien ini melakukan isolasi mandiri atau harus dirawat di rumah. Dan kami juga memiliki SES atau Sleman Emergency Service, di mana di Sleman Emergency Service ini terhadap para pasien dan siapapun yang kesulitan mengakses kesehatan, silahkan kontak kami, kita akan hadir kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan. Nah, disitulah pentingnya kesehatan lingkungan yang kita bentuk hari ini, Mbak. Baik, tapi kadang kasusnya kalau melaporkan tetangga sendiri itu sungkan gitu dokter ya, padahal kita bisa lapor Sleman gitu, ke Lapor Sleman gitu. Ya. Terus bagaimana pandangan dokter mengenai hajatan warga ini dokter? Ternyata masih banyak warga yang pengen merayakan pernikahan mereka dengan hajatan dan kumpul-kumpul. Nggak enak juga kalau hari bahagia tidak dirayakan bersama gitu. Bagaimana dokter memandang ini? Ya, oke. Jadi secara prinsip hajatan silahkan diselenggarakan selama bisa menerapkan protokol kesehatan. Tetapi kalau tidak dapat dipastikan bisa menerapkan protokol kesehatan, kami mohon maaf untuk kita bisa menundanya terlebih dahulu. Dan di dalam skenario penerapan protokol kesehatan ini kan sudah diatur. Ibarat yang diundang itu nanti acara jam 1 sampai jam 5 sore. Jam 1 sampai jam 2 undangannya 50 orang. Jam 2 sampai jam 3 undangannya 50 orang. Nah, hal itu bisa dilakukan dan banyak sudah dijalankan. Dan saya juga datang dan mereka juga melakukan protokol kesehatan.
Namun banyak juga cerita yang sedang ingin hajatan, mereka semua terkendala dengan kondisi tersebut. Toh teman saya itu nikah juga nikah online. Jadi dia hanya disaksikan keluarga dekat dan itu jumlahnya tidak lebih dari 15 orang dan dia juga keluarga-keluarganya melakukan punya seragam juga, seragam nikahan yang sama, kan itu yang hal yang seru. Itu Cara baru hebatnya. ya dokter ya. Iya, ini adalah cara pemerintah melakukan inovasi terhadap tantangan hari ini. Ini ada pertanyaan lagi, ternyata warga Sleman cukup banyak yang bertanya. Dari Pak Mamat, Pak Raudi sekarang kan Merapi sedang batuk. Prediksi ahli semula meleset karena awan panas berubah. Soal mitigasi bencana di Sleman bagaimana ya Pak? Sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Saya soalnya punya saudara di Turi. Deg-degan kalau mantau Merapi lewat media massa. Malam-malam Ya, oke. dan protokol kesehatan ini. Pak Mamat ini ya. Terima kasih Pak Mamat atas pertanyaannya. Di mana memang prediksi kami pertama kali terjadi dampak langsung itu di wilayah Cangkringan, Mbak. Nah, tapi dilihat situasi hari ini condong mengarah ke barat daya atau mengarah ke wilayah Turi. Turi itu bagian Girikerto, Wonokerto, dan juga Pakem. Pakem itu Hargobinangun. Nah, kami beberapa waktu yang lalu sudah melakukan mengungsikan warga yang berada di wilayah Cangkringan dengan range tertentu. Nah, kita juga saat itu melakukan protokol kesehatan. Kita membentuk barak pengungsian dengan jumlah orang yang ada di dalam situ sesuai dengan aturan kesehatan. Kalau dulu kita tahu yang namanya barak pengungsian itu kan kasurnya tumpuk-tumpuk kanan kiri semua dempet. Nah, hari ini pemerintah Kabupaten Sleman membuatkan sekat masing-masing. Jadi seperti bilik-bilik di warnet itu, Mbak. Nah, dulu kan ada warnet ya. Nah, di warnet itu kan ada bilik satu. Kita membuat biliknya sesuai standar, minimal 2x2 dengan tinggi yang mencukupi hingga tidak terlihat siapa yang ada di situ. Ini adalah upaya pemerintah untuk terus melakukan pencegahan COVID-19. Dan kita hari ini sudah kita prioritaskan terlebih dahulu yang menempati pada bilik-bilik tersebut adalah orang-orang yang rentan. Sama seperti yang ada rentannya di COVID, tapi kita rentan di sini ada usia yang tua, usia yang memiliki penyakit-penyakit menahun. Nah, ini sudah kita petakan dan wilayah Turi dan Pakem sudah kita pindahkan beberapa dan untuk warga-warga yang sekiranya masih belum dikatakan rentan, mereka sudah kita edukasi. Saya semalam sampai jam 2 di wilayah Turi untuk mengajak warga masyarakat mempersiapkan kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Hal itu yang kita edukasi. Nah, di sini dan juga syarat untuk masuk ke wilayah barak pengungsian itu susah sekarang, Mbak. Jadi kalau dulu kan ada relawan-relawan yang datang mengatasnamakan relawan A, B, C, dan D. Nah, kita hari ini lebih selektif terhadap itu semua. Bahkan penerimaan logistik pun kita akan awasi selama pemerintah masih mampu, pemerintah bisa menjaga logistik, kita condong kepada itu tersebut. Nah, kita memiliki buffer stok makanan dan lain-lain. Baik, dokter, katanya mau ada Zoom yang lain ya dokter, tapi ini masih ada satu pertanyaan, bersedia menjawab? Boleh, Mbak. Baik, Awal. ini Pak Raudi mau tanya tentang pemakaman COVID-19 di Sleman. Saya beberapa kali mendengar cerita tentang penolakan, sebenarnya seperti apa ya aturannya? Apakah memang ada pemakaman khusus? Kasihan mendengar teman dan tetangga yang ditolak pemakaman di wilayahnya. Bagaimana untuk Pemda Sleman? Dari Bu Asih Nugroho, silakan Pak. Nggih, matur nuwun Bu Asih Nugroho. Jujur atau saya yang masih belum mengerti, kami belum mendengarkan terdapatnya penolakan pemakaman korban COVID di Kabupaten Sleman. Kalau ada, silahkan mungkin sambil di chat ditulis wilayah mana untuk bisa agar kami melakukan cross-checking data. Tetapi secara prinsip Kabupaten Sleman ini masih melakukan pengembangan pemakaman. Kita di Kabupaten Sleman memiliki 2 pemakaman umum. Yang pertama di pemakaman TPU di Seyegan, di wilayah gunung-gunung sana, dan ada di Madurejo Prambanan. Di Madurejo Prambanan ini dikhususkan untuk keluarga-keluarga jenazah-jenazah yang
berhubungan dengan COVID-19. Kita sudah mempersiapkan dan kita juga sudah mempersiapkan tim pemakamannya. Kita semua bekerja sama dengan BPBD dan relawan terlatih untuk mengupayakan para jenazah-jenazah dan para pasien-pasien yang meninggal karena COVID, kita berikan ruang yang baik, dan pemerintah masih banyak memiliki area-area tersebut. Dan bahkan makam yang ada ini justru diminta oleh warga Kota Yogyakarta, warga yang lain. Karena mereka di warga Kota Jogja, kalau mungkin saya nggak tahu ya, apakah ini di kota atau di Kabupaten Sleman. Kalau di kota, kemarin meminta kepada Kabupaten Sleman untuk halo, dengar nggak? Iya, iya. Dengar ya. Jadi warga di pemerintah kota ini juga melakukan negosiasi agar bisa dilakukan pemakaman untuk wilayah di Madurejo Prambanan ini, Mbak. Oh iya, baik. Kita mau ke demikian jawaban-jawaban dari Dr. Raudi, Bapak dan Ibu yang kebetulan warga Sleman. Tadi Dr. Raudi sudah menyampaikan ada lapor Sleman untuk melaporkan pelanggaran protokol kesehatan dan segala hal lain yang terjadi di Kabupaten Sleman, dan juga ada SES untuk yang terkait dengan kesehatan, dokter ya. Kita akan kembali ke Dr. Naila. Sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Dr. Raudi, apakah masih akan bergabung atau akan pindah ke Zoom yang lain, dokter? Saya pamit dulu ya, Mbak Maya baik. dan teman-teman semua. Ya, Ini baik. sama teman-teman dari psikolog Kabupaten Sleman dan DIY ini mau mengajukan Zoom. Dari jam 9 baik. juga sama. Ini Bu Asih sudah jawab. Beliau almarhum Kepala Dinas Sosial Kota yang situ di daerah Magu. Oke, nanti coba kami lakukan penelusuran tentang kejadian tersebut. Kami belum mendengarkan infonya atau kami ditutup-tutupi oleh beberapa orang. Coba nanti kita akan lakukan proses. Terima kasih Bu Asih. Dan saya kira gitu Mbak Maya, Dr. Naila, sukses terus untuk program donor plasma konvalensnya, dan semoga semua warga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari plasma darah konvalens ini. Dan ini bisa menjadi terobosan ke depan UPTD dan PMI untuk melakukan plasma darah di dalam penanganan dampak penyakit yang lain. Saya kira gitu, Mbak. Baik, terima kasih Dr. Raudi. Kita kembali ke Dr. Naila. Dokter, apakah jelas mendengar suara saya? Ya. Baik, sinyalnya sudah baik ya dokter ya? Ya, semoga stabil. Ya, baik. Tadi ada beberapa pertanyaan tentang ternyata syarat-syarat di link PMI masih simpang siur apakah menyertakan swab negatif atau tidak begitu. Untuk sampai kepada menjaring banyaknya warga yang bersedia mendonorkan darah konvalesen ke PMI ini, sejauh ini apa yang sudah dilakukan PMI Kota Yogyakarta, dokter? Ya. Untuk menjaring pendonor yang penyintas, di sini kita sudah melakukan beberapa hal. Pertama, di media sosial kita sebarkan melalui Instagram, kemudian broadcast WA, kemudian kita juga bekerja sama tentunya untuk mencari pendonor ini butuh usaha lintas sektoral, tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan seluruh bagian dari masyarakat. Mulai dari yang berwenang, jadi kita juga sudah meminta kerjasama dari gugus tugas COVID Kota Yogyakarta, jadi diusahakan datanya juga bisa disosialisasikan informasi dari PMI Kota Jogja, kemudian beberapa instansi yang mempunyai data tentang karyawannya yang pernah menjadi penyintas, di sini juga kita gandeng, di antaranya ada Pertamina, kemudian ada beberapa instansi yang lain. Untuk secara nasional pun dari atas, dari nasional
PMI pusat itu pun juga meminta kerjasamanya dari TNI, Polri di situ supaya bisa menyampaikan informasi kepada satuan-satuan di bawahnya di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi supaya bisa menyebarkan info-info UTD mana saja yang bisa melakukan donasi plasma konvalesen sehingga unit-unit di bawahnya juga terinformasikan dan tergerak untuk datang ke PMI. Seperti itu, Mbak Baik, Maya. dokter. Apakah ada hotline dari WhatsApp atau nomor telepon yang kemudian memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi, dokter? Karena sebenarnya WA, WhatsApp ini cukup memudahkan ya, dokter ya. Apakah PMI bisa melayaninya melalui WhatsApp atau telepon langsung? Pada jam berapa maksimal masyarakat mendapatkan informasi mengenai donor plasma konvalesen ini, dokter? Ya, jadi untuk pendaftaran donor plasma konvalesen ini bisa dilakukan melalui WA dengan nomor 0898 8056 779. Di sini merupakan pendaftaran untuk calon donor penyintas, kemudian juga permintaan darah dari rumah sakit ini juga masuk ke sini, sehingga di sini bisa disinkronkan antara pendonor yang ingin donor, kemudian juga permintaan itu dari rumah sakit di sekitar di DIY maupun di sekitarnya itu juga sudah banyak masuk. Dan selama ini memang sudah dari beberapa bulan yang lalu ya sudah mulai masuk, tapi karena kebetulan kami baru bisa running plasmaferesis ini dari tengah Januari kemarin, jadi ya kita memenuhi sebisa kami seperti itu. Dari puluhan pendonor yang mendaftar baru ada belasan, dan permintaan pun belum semuanya bisa terpenuhi. Itu. Oh, baik. Dokter, ini menyambung tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat mengenai plasma konvalesen. Sejauh ini apakah PMI sudah melakukan program edukasi kepada masyarakat sehingga tidak takut lagi, tidak ragu-ragu untuk melakukan donor plasma konvalesen ini? Ya, di broadcast WA ada beberapa informasi juga yang kita sampaikan ya, untuk mengajak penyintas bisa ikut saling membantu untuk membantu pasien yang terbaring sakit COVID saat ini. Di situ ada beberapa informasi, kemudian juga cara pendaftaran dan Google Form yang harus diisi apa. Kemudian juga mungkin lewat media-media dan wawancara seperti ini kita juga bisa menyampaikan kepada para pendonor, para penyintas agar bisa berdonor, bisa datang ke PMI Kota Jogja maupun PMI yang lainnya yang bisa melakukan plasmaferesis untuk bisa saling membantu. Nah, halo? Ya. Kedengeran? Ya. Silakan, dokter. Atau sudah Halo? cukup? Ya. Terputus lagi. Halo? Ya. Terputus? Udah dengar. Halo, ya? Ya. Ada beberapa mitos. Jadi ada beberapa mitos ya, mulai dari stigma negatif bahwa seorang COVID itu akan menular sampai berapa bulan. Dia walaupun PCR negatif itu sudah dia masih bisa menularkan, terus sehingga dia dijauhi oleh orang-orang. Kemudian akses informasi juga mungkin masih terbatas untuk orang-orang, jadi belum semuanya tahu bahwa misalkan PCR negatif itu dianggapnya masih menularkan. Kemudian antibodi, misalkan dia kemudian cek antibodi ternyata masih reaktif, dianggapnya itu masih menularkan, padahal tidak ya. Ya. Itu. Jadi PCR itu, maksud saya, jadi orang yang sudah 14 hari melakukan isolasi mandiri, misalkan dia OTG, itu sudah tidak menularkan ya. Jadi masa inkubasi dari virusnya sudah lewat. Jadi ya sudah, berarti sudah sehat, memang sudah sehat seperti itu. Kemudian misalkan udah isolasi mandiri 14 hari, tapi
PCR-nya masih positif, tapi dia sudah tanpa gejala, gitu ya. Itu PCR sendiri kan mungkin masih ada yang menganggap bahwa ini pasti berarti masih menularkan, padahal belum pasti karena memang PCR itu memang dia itu mendeteksi material genetik virus, tapi di sini dia tidak bisa membedakan apakah material genetiknya ini masih yang intak, virus yang utuh atau virus yang masih bisa menginfeksi, atau ini adalah sisa-sisa dari material genetik dari yang kemarin dia sudah terkena atau sakit itu. Jadi fungsinya dari setelah isolasi mandiri masih melanjutkan itu juga untuk benar-benar supaya pendonornya ini benar-benar dipastikan sehat ya. Tapi jika memang sudah tidak ada gejala 14 hari itu berarti ya memang sudah tidak menularkan. Kemudian ada mitos yang lain, misalkan apakah setelah saya mendonorkan plasma berarti saya sudah tidak kebal lagi? Apakah saya masih Jadi kalau saya kena kebetulan terpapar COVID lagi, apakah kemudian saya bisa sakit parah lagi atau seperti apa gitu? Jadi plasma yang didonorkan itu tubuh kan memiliki mekanisme regenerasi, mekanisme penyembuhan diri sebenarnya. Jadi saat plasma dari penyintas ini diambil, memang sebagian antibodi yang masuk di dalam plasma itu akan terambil. Tapi tubuh itu juga memiliki sel memori dan limfosit limfosit T, di mana misalkan ada paparan terhadap virus COVID-19 lagi, maka tubuh ini sudah punya sel memori yang akan mengenali virus yang masuk, sehingga dia juga bisa menghasilkan antibodi kembali untuk melawan virus yang masuk itu kembali. Nah, dan kurang lebihnya untuk IgG itu dia kan setelah 21 hari itu ya mulai muncul optimal, itu sampai dengan 3 bulan itu dia IgG-nya itu masih tinggi. Jadi setelah itu mungkin setelah itu IgG-nya mulai menurun, itu yang masa-masa memang antibodinya sudah mulai menurun, tapi sel memori di dalam tubuh itu masih tetap ada. Nah, misalkan kemungkinan reinfeksi itu apakah kemudian ada atau tidak ada? Reinfeksi itu masih mungkin, karena memang menurut penelitian juga yang masih terus berjalan, penelitian ini strain atau jenis atau galur baru tentang COVID-19 ini juga ada yang mengatakan mutasi ini, mutasi itu. Nah, misalkan seseorang terkena virus COVID dari strain yang lain, kemungkinan reinfeksi apakah kemungkinan terinfeksi kembali itu ada? Mungkin masih ada, tapi di sini kan seseorang penyintas itu tadi sudah memiliki kekebalan ya sebelumnya yang didapatkan dari proses sakitnya sebelumnya. Nah, di sini sel memori di sini juga punya peran yang penting sehingga sudah mengenali ini mirip dengan struktur virus yang kemarin, sehingga dia bisa memberikan respon yang lebih cepat dibandingkan pada saat pertama kali terpapar virus COVID itu. Nah, sama halnya dengan imunisasi atau maksud saya vaksinasi COVID itu. Di sini dia juga perannya di tubuh adalah saat vaksin ini masuk, dia kan berupa mungkin virus yang dilemahkan atau komponen genetik yang sudah dinonaktifkan. Ini adalah memberikan paparan. Si vaksin ini tugasnya adalah memberikan paparan. Nah, paparan ini yang akan menimbulkan respon imun di dalam tubuh si penerima vaksin. Nah, sehingga terbentuk sebuah kekebalan lewat sel memori dan pembentukan antibodi itu tadi. Nah, diharapkan dengan pemberian vaksin ini, bila ada paparan terhadap virus yang sebenarnya, ini tubuh bisa lebih cepat mengenali sehingga memberikan respon imun itu lebih cepat, sehingga diharapkan misalkan memang si penerima vaksin ini sakit, dia tidak akan sakit yang terlalu berat. Nah, sakit yang terlalu berat. Kalau sakit terlalu berat, nanti tentu kemungkinan mortalitas atau kematiannya akan lebih tinggi. Kemudian sakit berat juga akan
membuat beban rumah sakit, beban tenaga kesehatan lebih tinggi. Sehingga diharapkan kalau vaksin ini bisa merata diberikan kepada seluruh rakyat yang tidak memiliki kontraindikasi terhadap vaksin, bisa tercipta kekebalan imunitas. Kekebalan imunitas yang Imunitas publik. immunity, ya, herd immunity maksud saya. Sehingga menurunkan angka kesakitan berat maupun kematian. Seperti itu. Baik dokter, kalau di informasinya di daerah istimewa Yogyakarta ini PMI mana saja yang sudah melayani donor plasma konvalesen dokter, selain di kota Yogyakarta, kalau di DIY? Kebetulan untuk saat ini baru PMI Kota Yogyakarta yang baru satu ya dokter ya? Ya, tapi kalau UTD yang lain selain PMI, Rumah Sakit Sarjito juga bisa. Oh baik, berarti Jadi di ada 2 tempat. daerah istimewa Yogyakarta hanya ada 2 tempat ya dokter ya? Ya, Baik. untuk saat ini. Sepertinya kalau untuk informasi yang lebih akurat, masyarakat daerah istimewa Yogyakarta akan lebih mudah bertanya langsung kepada PMI Kota Jogja ya dokter ya, untuk donor plasma konvalesen ini. Kita sudah masuk ke penghujung acara dokter, saya akan mengulangi nomor WhatsApp PMI Kota Jogja agar warga penyintas COVID-19 bisa mengakses dan bertanya-tanya jika ingin mendonorkan plasma konvalesen di 08988 056 779. Betul ya dokter ya? Ya, betul. Baik, warga penyintas COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta bisa mengakses informasi mengenai donor plasma konvalesen dan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, apakah saya harus donor, kapan saya harus donor, kapan saya sudah negatif, apa syarat-syaratnya, bisa ke WA nomor WhatsApp PMI Kota Jogja, untuk satu-satunya PMI yang melayani donor plasma konvalesen. Saya ulangi di 0898 8056 779, atau Anda bisa mendatangi langsung ke PMI Kota Jogja. Bisa saya simpulkan kepada warga penyintas yang sudah 21 hari terpapar COVID-19 ya dokter, minimal bisa yang berkenan, monggo silakan mendatangi PMI Kota Jogja untuk mendapatkan informasi atau menjadi pendonor plasma konvalesen untuk membantu pasien COVID-19 agar bisa sembuh. Dokter, monggo silakan ada paparan untuk warga sebelum kita tutup acara ini. Ya, kepada para penyintas COVID-19, mari kita saling membantu bahu-membahu untuk membasmi pandemi ini dengan cara salah satunya adalah menjadi pendonor plasma konvalesen. Jadi permintaan darah di DIY ini untuk plasma konvalesen cukup tinggi, dan saat ini untuk pendonor sudah mulai banyak yang datang, tapi seleksinya memang sangat ketat sehingga belum banyak yang bisa kita ambil darah plasmanya. Waiting list dari rumah sakit juga terus berdatangan. Mari di sini para penyintas kami mohon untuk terketuk hatinya untuk bisa datang ke PMI Kota Jogja untuk kita bisa membantu para pasien yang saat ini terbaring di rumah sakit. Demikian Mbak Maya. Terima kasih semua yang sudah ikut dalam fokus group discussion donor plasma konvalesen jadi harapan baru di tengah pandemi COVID-19. Sebelum acara ini ditutup, terima kasih juga Dr. Naila sudah bergabung bersama kami dan Dr. Raudi tadi yang sudah pamit duluan. Sebelum acara ini ditutup, perlu saya sampaikan jangan lupa tetap patuh protokol kesehatan sesuai dengan saran Satgas COVID-19 Pusat, yaitu 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Harian Jogja akan terus berkomitmen untuk menyebarkan informasi mengenai disiplin protokol kesehatan. Sekali lagi acara ini adalah kerjasama Harian Jogja dengan Satuan Tugas
atau Satgas Penanggulangan COVID-19 Pusat. Terima kasih semuanya. Saya tutup FGD hari ini. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Maya. Terima kasih, Dokter.